Mari Bapak Ibu, saudaraku sekalian, kita kembali membaca firman Tuhan dari Kejadian 40 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pegawai raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pegawai raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah, mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Fir'aun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar, dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Fir'aun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Fir'aun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Fir'aun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Fir'aun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun seperti dahulu kala, ketika engkau menjadi juru minumnya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Setelah dilihat oleh kepala juru roti, betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi panganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari.
dalam 3 hari ini, Fir'aun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun. Maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatan, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Demikian. Silakan Ibu Rima. Tahu kamu 1 Tesalonika 3 ya? 2 Tesalonika 3. Maaf. 2 Tesalonika 3. Pembacaan kedua diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan 18. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian.
Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat, beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih untuk para lektor, Ibu Nerliana dan Ibu Rima. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Mimpi Gaza dan versi Mimpi Israel. Silakan, Pastor. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan kesungguhan hati, saudara ya. Nah, Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua, bagi orang yang menantikan Tuhan ya dengan kesungguhan hati dan dengan ketulusan hati. Saudaraku, kemarin kita dengarkan ya ceritanya si siapa itu Ruben Kumfran dulu ya, waktu bulan apa itu ya, waktu pertama kali perang itu ya, berapa hari perang ya, kita dengarkan bahwa orang-orang Gaza itu memang kepengen supaya orang Israel itu punah, hilang semua ya, orang-orang di Gaza itu, dan mereka mengambil alih seluruh wilayah tanah itu semuanya, bukan cuma Gaza tapi seluruh wilayah Israel itu mau dipakai sama mereka ya. Itulah mimpinya mereka, saudara ya. Wah, jahat sekali saudara yang mimpinya ya. Pokoknya itu ya, from the river to the sea ya, Palestine must be free, saudara ya. Dari mulai sungai Yordan itu yang di sebelah selatan sampai ke utara ya, ke laut ya. Pokoknya itu wilayahnya Palestina, kata mereka, itu tanahnya Palestina ya. Betapa jahatnya ya cara berpikir mereka ya, saudara ya. Mimpi mereka, tekad mereka itu mimpi ya, mimpi. Visinya mereka, perjuangan mereka, apa yang mereka inginkan. Ya, nanti tanggal saya nanti akan berbagi tentang visi, ya, saudara ya, tentang visi dan mimpi ya dari komunitas ini. Nah, mengapa komunitas ini dibangun ya, berdasarkan satu visi ya, saudara. Saya nggak main-main ya dari awal ya, cuma Anda nggak nyadarin aja kan. Kita setting cetak cek gitu ya, kita ada setting sedemikian rupa komunitas ini dengan bantuan Roh Kudus, dengan pertolongan Roh Kudus, kita men-set up komunitas ini, saudara ya, sehingga komunitas ini bisa progres, bisa jalan ya. Anda lihat ya, kita itu bisa punya segala pelayanan ya, kita punya banyak sekali pelayanan masyarakat dalam komunitas ini ya. Itu sebuah mimpi ya. Kalau tadi orang Gaza itu ingin menghancurkan, mimpinya itu buruk sekali ya. Untuk river to the sea, Israel must be free. Itu mimpinya, saudara ya, mimpinya orang di Gaza. Kalau mimpinya komunitas ini ya adalah supaya there is no poor among us. Nggak ada orang miskin di antara kita, saudara. Ya, tuh penatua sering protes sama saya. Nggak cuma kamu aja yang susah, kita juga pernah susah. Dia bilang janganlah, saya juga pernah susah, jangan digituin. Iya, kita juga cuma pernah susah semua. Oh iya, tapi kenapa begitu? Enggak ya, saya bukan orang yang piti, saudara ya. Saya tidak pernah piti, saudara ya. Sekarang, dulu ya piti, makanya bodoh ya, diakalin terus. Sekarang kita nggak piti, saudara. Kita bukan karena saya dulu susah, enggak. Saya cuma menceritakan betapa bahwa saya juga merasakan itu salah. Tapi ya itu terjadi supaya supaya kita jangan sok-sokan, gitu ya, saudara ya. Bentang-bentang kita yang nolong, maka kita kejem, gitu ya, atau kita semena-mena, ya. Itu yang kita selalu belajar di sini. Nah, tapi itu nanti ya, nanti kita pasti. Cuman saya lagi cerita bahwa kita punya visi, punya mimpi, yaitu apa, saudara? There is no poor among us. Nggak ada orang miskin lagi di tengah-tengah kita.
ya, dan terus kita ini ya, kita perjuangkan itu sama-sama. Ya. Sementara Yusuf punya mimpi, saudara ya, orang-orang Israel, Yusuf dulu ya, Israel juga punya mimpi. Israel itu punya mimpi apa, saudara? Ya, bagaimana tetangganya itu supaya tetangganya itu makmur kayak Singapura. Ya, dulu pernah saya sebutkan ya, mengapa Israel, ya, Gaza ini kan musuhnya Israel. Mengapa Israel ingin Gaza itu maju kayak Singapura? Bahkan banyak orang tidak percaya ya, saudara ya, bahwa Israel ingin Gaza maju seperti Singapura. Itu disebutkan oleh Benjamin Netanyahu, itu disebutkan oleh Ben Kumran kemarin ya, Ruben Kumran itu kemarin waktu di Zoom kita, ya ini kan dia kan orangnya ya, kayak Mossad gitu ya, kayak Mossad tadi kalau salah ini Mossad. Ya, dia bisa masuk ke mana-mana kok ya. Dia bilang kan bahwa Israel ingin Gaza itu maju seperti Singapura. Lalu dulu saya membahas ya, mengapa Israel ingin Gaza maju seperti Singapura. Ya, banyak yang nggak percaya ya, bohong, gini lagi itu lah, nggak mungkin lah. Itu beneran, saudara. Muriwali juga nggak percaya loh saya bilangin begitu. Itu beneran, saudara. Kenapa? Karena ongkos yang buat perang itu lebih mahal daripada ongkos untuk memajukan, untuk membuat Gaza itu maju. Dan kalau Gaza itu maju, maka rakyat Gaza itu tidak akan mikirin lagi perang sama Israel. Makanya kudu dibikin maju. Kalau Israel itu udah maju, ya bikin Gaza itu kota independen atau negara independen atau wilayah otorita yang juga maju, saudara. Kalau rakyatnya maju, duitnya banyak, mereka juga sudah mengalami pendidikan yang luar biasa bagusnya, mereka menjadi kota yang luar biasa metropolitannya, mereka lupa untuk perang. Itu sudah pengetahuan yang mereka riset ya, dengan negara-negara di sekitar mereka. Dibikin maju, saudara. Ongkos yang untuk maju sama-sama, yuk kita sama-sama membangun, wis tak ewangi, wis tak bantuin. Ongkosnya itu sama, lebih murah, jauh lebih murah daripada ongkos yang buat yuk kita perang yuk, tak pateni siji-siji, satu-satu tak bunuhin semua satu-satu. Ya itu ongkosnya mahal sekali, saudara. Ongkosnya itu tidak ternilai yang begitu. Makanya Israel lebih suka untuk membangun, itu logikanya dan itulah alasannya. Tapi dasar orang hatinya busuk ya, saudara ya. Tidak percaya ya. Orang Gaza itu malah bohong. Dasar hatinya busuk, saudara. Itulah sebabnya kan saya selalu menawarkan, kalau ada, daripada kita ribut, kalau ada yang mau memisahkan diri, bilang baik-baik, nanti malah kita bantu. Ya, daripada kamu ngajak ribut, ongkosnya itu lebih besar buat kita. Kalau kita bantu kan, lebih baik. Kamu maju, saya maju. Bukan kalau aku nggak dapat, kamu juga nggak boleh dapat. Kita nggak udah bisa begitu, saudara. Tapi kalau kita bisa maju sama-sama akan baik. Daripada ribut, ya kan? Nah, itulah mimpinya Israel. Itulah mimpinya saya juga. Ya, siapapun ingin memisahkan diri boleh. Bilang baik-baik, udah kita bimbing. Yuk, bahkan nanti kita biayain. Saudara, banyak ya, kita banyak mempromosikan orang ya di sini ya, saudara ya. Dan kita tidak keberatan mempromosikan orang loh, saudara. Karena ongkosnya lebih murah daripada kita bertengkar. Ya. Nah, lalu mimpinya Yusuf. Wah, tadi ada mimpinya juru minuman ya. Yang satu apes, yang satu hoki, saudara ya. Ya kan, yang satu beruntung, satu mimpinya, satu apes. Tapi sekarang mimpinya Yusuf ini dari awal ada bulan, matahari bulan ya, dengan 11 bintang menyembah bintangnya Yusuf. Juga ada 11 iketan gandum menyembah gandumnya Yusuf. Ya. Saudara, artinya Yusuf akan dimuliakan di tengah keluarganya dan tengah saudara-saudaranya. Nah, intinya begitu. Dan itu disebabkan oleh karena apa? Karena makanan. Gandum kan, oleh gandum kan, matahari, bulan, dan 11 bintang.
Itu ingat dalam Wahyu 12, saudara ya. Bulan dengan 11 bintang ya, saudara ya. Matahari, bulan dengan 11 bintang. Saudara, artinya akan dimuliakan. Disuruh oleh karena kelaparan, amin. Saudara, ada lagi ya, bagaimana Yusuf itu punya mimpi yang luar biasa sekali ya. Yaitu apa, saudara? Mimpi untuk memimpin, memberi makan. Dan itu terjadi karena mimpinya Firaun. Mulai ada pertanyaan dari Pak Iman ya. Kok Firaun bisa mimpi yang baik ya? Apakah Tuhan juga memberi mimpi yang baik kepada orang-orang yang tidak percaya? Oh iya, saudara. Mimpi itu diberikan kepada kita semua. Pertanda. Ya. Karena apa, saudara? Karena kita memikirkan sesuatu dengan cinta. Ya, Anda punya keluarga, ya walaupun Anda bukan Kristen, Anda bisa punya mimpi yang dari Tuhan loh, saudara, buat keluargamu. Seperti peringatan, seperti pertanda. Ya. Nah, juga sama Firaun ini, karena cintanya kepada rakyatnya, dia punya mimpi. Sehingga rakyatnya selamat, bahkan Firaun ini menjadi kenamaan. Ya, bahkan seluruh tanah Firaun itu, tanahnya itu dijual kepada Firaun, sehingga Firaun jadi tuan tanah. Tapi mimpi yang luar biasa sekali adalah bagaimana Yusuf itu kemudian memberi makan saudara-saudaranya semua, saudara. Ya, there is no poor among us. Itulah mimpinya kita. Ya, itulah sebabnya Tuhan dulu suruh Paul, yang namanya bukan Cindy Paul, tapi Joseph Paul. Ya, kenapa? Karena saya seorang rasul, Paul, dan Joseph, kamu akan beri makan, kamu akan memanage. Itulah sebabnya kita bilang, there is no poor among us. Ya, Tuhan memberikan hikmat kepada saya untuk membangun komunitas ini, supaya tidak ada orang yang miskin, supaya tidak ada orang yang kesusahan di antara kita, saudara. Ya, artinya nggak bisa makan, minum pakai. Ya, itulah misi dari komunitas ini, visi dan misi dari komunitas ini, saudara. There is no poor among us. Jangan sampai anakmu itu minder, mau ke sekolah gara-gara sepatunya bolong, nggak punya tas, minder, dihina-hina. Saya dulu sepatunya bolong, dihina-hina, tapi karena saya pintar, saudara ya, sehingga saya pede, tenang saja, saudara ya. Hina-hina saya tenang, tapi dalam hati malu, saudara. Ya, sepatunya bolong, kadang-kadang celananya yang bolong, saudara ya, sobek ya. Minder nggak minder, saudara, tapi karena saya pandai, guru-guru sering memuji saya, sehingga saya pede. Tetapi begitu kita lagi ngomong-ngomong sama teman-teman, saya minder. Ya, saudara ya, minder karena mereka pakai sepatunya bagus dulu. Yang terkenal dulu tuh kan pakai apa namanya, logo, sepatunya mereknya logo itu ya. Saya pakai sepatu Big Boss, itu sudah budul semua bulunya dan udah bolong. Ya, saudara ya. Nah, begitu saya dulu ini lagi ya, congekan lagi, saudara ya. Aduh, nggak karu-karuan, umbelen congekan, nggak karu-karuan, saudara, karena nggak punya uang ke dokter, ya. Nggak punya uang ke dokter, mami saya dulu, papi saya. Pinter, saudara ya. Nah, Tuhan ajarkan itu, ya. Tuhan mengajarkan banyak sekali kesulitan dan kesusahan dalam hidup saya. Sehingga saya punya mimpi, nanti kalau saya besar, saya mau kasih makan orang. Simpel ditanya sama teman saya dulu waktu di Palembang ya, Paul ini jadi ngimpine apa toh? Kita lagi ngobrol-ngobrol di kebun ya, saudara ya, ada obrolan lain. Terus saya bilang, bro, saya bilang itu ya, saya bilang namanya Mas Haryo. Mungkin orangnya lagi dengar som ini ya, Haryo. Namanya Haryo. Dia kemudian jadi kepala cabang gantiin saya. Ya, Mas Haryo, saya itu mimpinya simpel, Mas Haryo. Saya pengen ngasih makan orang. Terus nanti saya sukses, saya pengen ngasih makan orang. Saya pikir dulu itu mau pakai duitnya saya. Ternyata kita tetap bisa ngasih makan uang, ngasih makan orang dengan duit kita semua, patungan, saudara ya. Itu masuk mimpi, saudara. Ya, termasuk mimpi.
Apa mimpimu, saudara? Apa yang menjadi mimpimu? Apapun yang menjadi mimpimu, tidak akan pernah tercapai kalau kamu tidak bekerja. Ya, bahkan saya pun bekerja, saudara ya. Kita usahakan ini, usahakan itu. Saya masih sekolah sampai hari ini. Ya, saya masih sekolah, masih belajar, masih bekerja. Anda semua jangan sampai punya mimpi dan Anda nggak mau kerja. Mimpi yang dikerjakan itulah vision, saudara. Itulah vision. Kemudian Anda kerjakan. Tetapi mimpi yang tidak dikerjakan, itu kamu kudu disiram pakai air. Bangun deh, bangun. Mimpi terus. Mimpinya indah sekali, tapi kamu tidak bangun-bangun. Kamu tidak mau kerja. Tidak pernah jadi, saudara. Akhirnya kamu sesumbar umbrus, tok gedabrus, ceritanya panjang lebar, debat capres itulah gedabrus itu, saudara ya. Debat capres itu, debat ini, debat itu, prakteknya gedabrus, umbrus semua. Nggak ada yang jadi, saudara. Karena kamu sedang menceritakan mimpi-mimpimu, ya, dan kamu hidup di dalam mimpi. Kalau orang tanya saya, ya, cita-cita saya apa? Saya berkata, saya sedang menghidupi cita-cita saya hari ini, saudara. Kalianlah cita-cita saya, saudara. Saya sedang menghidupi cita-cita saya hari ini, saudara ya. Ya, dan saya senang sekali, saya menikmati sekali. Saya tidak pernah menikmati hidup saya seperti hari ini, saudara ya. Makanya saya enjoy, ya. Orang fitnah saya, orang apa maki-maki saya enjoy sekali, saudara. Ya, dengan hidup ini, ya, saya ada di tanah Kanaan, di tanah perjanjian saya bisa hidup jalani mimpi saya waktu kecil. Ya, saudara, itu adalah mimpi, tapi saya kerja. Ya, saya kerjakan, saya manage, kita berpikir sama-sama semuanya supaya komunitas ini makin besar. Supaya semakin banyak orang yang bisa kita tolong. There is no poor among us. Ya, itu menjadi mimpi dari komunitas ini. Dan saya berharap itu menjadi salah satu mimpimu juga, saudara. Tetapi yang paling penting, apapun mimpimu, kerja. Jangan diam aja. Ya, makanya saya bilang paling buruk jadi tukang ojek, tukang apa, kurang enggak apa-apa. Ya, kurang enggak apa-apa. Yang penting kamu harus kerja. Kurang enggak apa-apa. Toh sembakonya ditutupin, sembakonya kan dikirimin dari kita. Jangan sampai kamu nganggur hidupmu. Enggak baik. Ya, saudara ya. Kabab kalau kamu makan terus, tapi kamu nganggur, dulu saya bilang apa, nanti kamu sakit. Kamu terkutuk, saudara. Yang enggak bekerja, janganlah dia makan. Kalau orang ngimpi terus enggak kerja, akhirnya dia mati di dalam mimpinya, saudara. Tapi kamu punya mimpi yang buruk, yaitu ingin mencelakakan orang lain, ya celaka juga. Ya, mimpi yang ingin mimpimu mencelakakan orang lain. Stop sebentar, sebelum orang itu celaka, kamu juga ikut celaka loh, saudara. Apapun yang kamu impikan yang buruk, itu akan terjadi padamu juga loh. Apapun kamu impikan yang baik, itu akan terjadi padamu. Ya, semuanya akan terjadi. Kau punya mimpi yang buruk, energimu habis. Kan kamu kan pernah kerja, mimpimu harus dieksekusi kan, dilakukan. Habis energi kita untuk hal yang buruk, untuk orang lain, ngapain? Kamu ngimpi orang lain yang nggak baik. Mimpilah yang baik, saudara. Jangan yang nggak baik. Jangan mimpimu adalah, pokoknya tetanggaku ini harus bangkrut. Mimpimu kok tetanggamu harus bangkrut. Sebelum dia bangkrut, kamu dulu habis-habisan. Saya dendam sama adikku, sama sepupuku, sama suamiku, sama istriku. Harus hancur. Energimu untuk menghancurkan dia. Hancurkan dirimu juga. Mimpimu nggak baik. Mimpilah yang baik untukmu, bahkan untuk orang lain, saudara. Supaya
kamu punya energi yang positif, energi yang baik, ya, sehingga hidupmu menjadi bersemangat, ya, sehingga hidupmu, saudara, hidupmu itu menjadi positif. Kamu tidak cepat tua, tidak cepat layu, karena kamu punya energi yang positif dalam hidupmu. Mimpilah yang baik, tapi yang paling penting, bekerja. Jangan cuma ngimpi. Ya, saudara ya, Tuhan Yesus memberkati.